المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali di masjid yang kita cintai guna melakukan ibadah salat maghrib berjamaah, beriktikaf dan juga mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu, di mana kita masih membaca tafsir dari surah Yusuf. Malam hari ini kita akan mulai dari ayat Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Ayat 19. Malam hari ini kita akan membaca ayat ke-19 dari surah Yusuf. Pada ayat sebelumnya, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ketika Nabi Yakub selaku ayah Nabi Yusuf saat menerima baju yang dibawa oleh 11 saudaranya Nabi Yusuf yang berlumuran darah, di mana darah tersebut ternyata bukan darah manusia tapi darah binatang yang disembelih untuk mengelabui Nabi Yakub. Setelah menerima baju tersebut, Nabi Yakub melihat bajunya berlumuran darah tapi tidak ada satupun yang robek. Karena secara logika kalau anak itu dimakan serigala, otomatis ada beberapa bagian yang robek bekas cakaran dari serigala itu sendiri. Sampai-sampai Nabi Yakub mengatakan, betapa baiknya serigala yang memakan anakku. Dia makan anakku tapi bajunya masih utuh. Saat 11 anak itu membela diri dan mengatakan, ayah tidak bakalan percaya walaupun kami sudah berkata benar, walaupun kami sudah berkata jujur. Akhirnya Nabi Yakub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian ini dikuasai oleh diri kalian sehingga menganggap kalian itu benar. Padahal yang kalian lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Karena orang untuk mengakui kesalahan itu sangat berat, butuh keberanian. Sehingga orang-orang yang betul-betul mau bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, itu adalah orang yang jujur kepada dirinya sendiri. Merasa dirinya berdosa, merasa dirinya sudah banyak melakukan maksiat, kemudian jujur kepada Allah dengan bertaubat. Tapi kalau orang masih menganggap apa yang dilakukan ini dia rasa masih baik, dia merasa yang dilakukan ini adalah sebuah kebenaran, maka akan selamanya dia akan susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi cobaan tersebut, Nabi Yakub mengambil sikap fasabrun jamil, mengambil sikap bersabar, sabar yang baik,
cara bersabar yang baik, di mana tidak mengeluh, tidak punya rasa dendam, menerima apa yang terjadi dengan lapang dada. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah lah tempat meminta pertolongan dari apa yang diceritakan oleh 11 anaknya tersebut. Dari pelajaran Nabi Yakub ini, selaku ayah, saat kita menemukan anak kita melakukan kesalahan, jangan sampai anak kita itu diusir dari rumah. Biasanya orang tua kalau anaknya nakal, anaknya melakukan kesalahan, karena begitu marahnya sampai-sampai anaknya diusir dari rumah. Ini berbahaya sekali, walaupun anaknya itu sudah besar, sudah dewasa. Karena tempat berlindungnya seorang anak paling aman itu ya di rumah. Kalau sampai dia melakukan kesalahan, lalu dia justru diusir oleh orang tuanya dari rumah, ketika di luar rumah akan mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Bahkan bisa terjerumus di dalam kemaksiatan, kejahatan, dan seterusnya. Nah, jadi senakal apapun anak kita saat melakukan kesalahan, jangan sampai kita usir dari rumah. Tetap kita anggap selaku anak, tetap kita terima di rumah. Dan selama itu kita berdoa kepada Allah, semoga anak kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Yakub, tahu bahwasanya 11 anaknya ini melakukan kesalahan dengan menghilangkan Yusuf dari rumah. Tapi Nabi Yakub tetap menerima 11 anaknya tersebut, tepat dan juga tetap mendidiknya. Tetap dididik ini 11 anaknya. Tetap dirawat, tetap dididik, sehingga pada akhirnya nanti 11 anaknya ini menjadi orang-orang yang mulia. Padahal sebelumnya sudah pernah melakukan kesalahan. Tapi berkat kesabaran, kebesaran hati seorang ayah, kebesaran hati orang tua, mau menerima anaknya yang pernah melakukan kesalahan, dididik dengan baik, didoakan, diarahkan, sehingga anak itu yang seharusnya mungkin menjadi penjahat, tapi karena diterima oleh orang tuanya sendiri, dididik sendiri, akhirnya menjadi orang baik. Itu. Ini pelajaran penting di dalam berkeluarga ketika orang tua menghadapi anaknya. Kita bisa mengambil suri tauladan atau contoh dari sikap Nabi Yakub. Fasabrun jamil. Lalu Allah menceritakan tentang bagaimana kondisi Nabi Yusuf itu sendiri ketika berada di dalam sumur. Dalam ayat 19 ini Allah berfirman, waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya bushra hadza ghulam. Gimana? Wa asarruhu bida'ah wallahu alimum bima ya'malun. Waja'at sayyaratun. Lalu beberapa lama kemudian tibalah rombongan musafir
musafiruna min Madyana, musafir dari tanah Madyan, ila Misr, di mana mereka bertujuan datang ke kota Mesir. Dalam perjalanan tersebut fanazalu qariban min jubbi Yusuf, mereka mampir dalam perjalanannya, mereka mampir sejenak di tempat yang tidak jauh dari sumur di mana Nabi Yusuf ada di dalamnya. Namanya musafir, kalau sudah lagi mampir, lagi istirahat seperti itu, maka ada orang yang ditugaskan untuk mencari air. Yang lain pada istirahat, ada orang-orang yang ditugaskan untuk mencari air, untuk bekal dalam perjalanan berikutnya. Fa'arsalu waridahum, maka orang yang disuruh mencari air ini akhirnya datang ke sumur tempat Nabi Yusuf yang ada di dalamnya. Fa'arsalu lahum fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Orang yang ditugaskan mencari air disuruh untuk mencari air, kemudian fa'adla dalwahu, ketika sampai di sumur, ini orang mengulurkan talinya. Jadi tali diulurkan, tali yang sudah ada embernya diulurkan ke bawah. Fil bi'ri, diulurkan ke dalam sumur. Diulurkan sebanyak 3 kali, ada dalam tafsir lain disebutkan 3 kali. Diulurkan terus. Fata'allaqa biha Yusuf, melihat ada tali yang jatuh ke bawah, Nabi Yusuf kemudian bergelantungan fa'akhrajahu, bergelantungan di dalam bergelantungan pada tali yang diulurkan oleh orang yang ngambil air tadi. Fa'akhrajahu, kemudian orang tadi mengeluarkan Nabi Yusuf, mengeluarkan Nabi Yusuf. Falamma ra'ahu, ketika sampai di atas, saat orang yang mengambil air ini melihat Nabi Yusuf, qala, orang ini langsung berkata, ya busyra, alangkah bahagianya atau kabar gembira, hadza ghulam, ada anak kecil di sini. Fa'alima bihi ikhwatahu fatatuhu. Akhirnya orang tadi ngasih tahu sama saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya itu datang. Karena yang ditemukan ini bukan binatang, karena yang ditemukan ini bukan makhluk lain, tapi yang ditemukan adalah manusia. Jadi orang kalau ketemu sama menemukan manusia ini, rasa terkejutnya berbeda dengan bertemu dengan binatang. Menemukan harta karun sekalipun, itu ekspresinya masih lebih kuat ketika yang ditemukan adalah sosok manusia. Sehingga mereka kaget, tapi ada rasa senang, gembira. Wa asarruhu, karena ini manusia, zaman dulu itu masih berlaku memperjualbelikan manusia.
Jadi ada perbudakan itu masih ada. Wa asarruhu. Akhirnya Nabi Yusuf ini dirahasiakan, disembunyikan oleh kelompok yang ditugaskan untuk ngambil air. Disembunyikan. Wa asarruhu bid'atan. Jadi disembunyikan, di mana tujuannya nanti Nabi Yusuf ini akan dijadikan sebagai barang dagangan. Nah, namanya barang dagangan yang tidak resmi, otomatis ketika dalam perjalanan tidak dipublikasikan. Hanya orang-orang yang ditugaskan mengambil airlah yang tahu tentang keberadaan Nabi Yusuf. Wa asarruhu bid'ah. Bi an qalu, di mana mereka mengatakan hada abduna abik. Jadi kalau nanti ditanya orang, ini siapa? Anak kecil ini siapa? Ketika ditanya seperti itu, maka mereka sepakat mengatakan hadza abduna abik. Ini adalah budak kami yang pernah lari dari tuannya. Jadi kalau budak lari dari tuannya, itu harganya turun. Dalam perbudakan zaman dulu itu sebuah cacat. Jadi barang dagangan yang cacat salah satunya adalah kalau budak berani lari dari tuannya, maka harganya yang seharusnya mahal bisa menjadi murah. Wasakata Yusuf khaufan ayyaqtuluhu. Nabi Yusuf mendengar percakapan orang-orang itu, Nabi Yusuf diam saja. Enggak bereaksi, khawatir dibunuh. Namanya ketemu sama orang asing, apalagi ini orang sudah punya tujuan mau menjual Nabi Yusuf. Jadi demi keselamatan maka Nabi Yusuf diam. Makanya diam itu kadang menyelamatkan kita. Jadi kalau orang pengen selamat itu lebih banyak diam. Wallahu alimun, dan Allah zat yang maha mengetahui bima ya'maluna, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa syarauhu. Akhirnya orang yang ditugaskan ngambil air ini menjual Nabi Yusuf, ay ba'uhu minhum bisamanin bakhsin, dengan harga yang miring, ay naqisin, harganya miring, karena bisa dibilang kayak barang selundupan. Namanya barang selundupan, secakap apapun pasti harganya miring. Bisamanin bakhsin darahima ma'dudah, dengan harga miring yang tidak lebih dari beberapa keping uang dirham. Jadi kalau dalam dunia Arab zaman dulu itu yang paling mahal pakai dinar. Dinar itu uang yang terbuat dari emas. Di bawah itu dirham. Dirham itu dari perak. Nah, itu murah. Jadi Nabi Yusuf dijual bukan pakai dinar tapi pakai dirham. Dirhamnya pun enggak banyak. Bisamanin bakhsin darahima ma'dudah,
dengan kepingan dirham yang masih bisa dihitung. Yang masih bisa dihitung. Ishrina au isnaini wa ishrina, kurang lebih 20 dirham atau kurang lebih 22 dirham. Wa kanu, dan orang-orang itu ay ikhwatuhu fihi, ketika melihat Nabi Yusuf ini, minaz zahidina, orang-orang yang tidak begitu tertarik kepada Nabi Yusuf. Dijual karena tidak begitu tertarik, sehingga tidak ada lagi yang mereka inginkan dari Nabi Yusuf. Daripada nanti ngerepotin, daripada nanti terkena masalah dan seterusnya, akhirnya Nabi Yusuf dijual oleh mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwasanya yang dijual ini adalah seorang nabi. Atau mereka tidak tahu bahwasanya yang dijual ini nanti bakalan menjadi rajanya di kota Mesir. Nah, makanya dari pelajaran ini kita saat melihat anak-anak kecil, entah itu yang lagi bermain, entah itu yang lagi pokoknya anak-anak yang kita lihat di sekitar kita, itu kita tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Bisa jadi di antara mereka itu adalah orang-orang yang nanti menjadi pemimpin, orang-orang yang nanti menjadi ulama atau lain sebagainya. Disitulah dibutuhkan kita itu memandang anak kecil dengan pandangan rahmat. Walaupun sekarang kelihatannya nakal, tapi kita tidak tahu kesananya nanti ini anak bakalan jadi apa. Sehingga ulama-ulama itu kenapa kok ketemu sama anak kecil itu mereka mau mencium tangannya anak kecil. Katanya kita sering melihat kan, ada ulama-ulama besar ketika ada anak kecil berjabat tangan dengan ulama. Pertama ulama itu ngasih tangannya untuk dicium sama anak kecil tersebut. Kemudian anak kecil itu balik dicium tangannya sama ulama. Ini bentuk pandangan rahmat. Bentuk pandangan rahmat. Dan juga sebagai pelajaran sebagaimana Nabi Yusuf itu yang tidak tahu maka menganggap Nabi Yusuf ini barang dagangan yang murah karena tidak tahu. Bagi orang yang tahu, maka mereka akan memperlakukan Nabi Yusuf dengan terhormat. Namanya tidak tahu, dan kita mungkin tidak tahu anak-anak kecil di sekitar kita itu bagaimana ke depannya, maka kita diajarkan untuk mempunyai rasa kasih sayang. Kita mempunyai rasa kasih sayang walaupun mereka saat ini masih dalam pencarian jati diri barangkali, mungkin masih nakal dan seterusnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka semoga mereka itu mendapatkan masa depan yang baik. Nah, ini kembali ke ayat yang awal, waja'at sayyaratun. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Salah satunya lagi adalah kalau orang ketika mengalami musibah cobaan, lalu dia mau pasrah kepada Allah, mau pasrah dan berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menolongnya pada waktu yang tepat.
pada saat yang tepat, maka pertolongan Allah itu akan datang. Seperti Nabi Yusuf, siapa yang tahu kalau Nabi Yusuf ada di sumur? Kecuali hanya saudara-saudaranya. Orang lain nggak ada yang tahu. Tapi akan datang pertolongan dari Allah pada waktu yang tepat. Jadi pada waktu dan yang tepat dengan orang yang tepat. Ada orang ngambil air, kemudian Nabi Yusuf diangkat, lalu nanti dibawa ke Mesir, lalu nanti ketemu sama orang-orang besar di sana. Jadi pertolongan dari Allah itu datang pada waktu yang dibutuhkan. Makanya yang namanya keramat, orang punya keramat, seorang wali punya keramat itu bukan datang secara gratis. Jadi orang punya keramat itu, keramatnya muncul bukan kok diumbar seperti itu, bukan. Keramat itu akan turun kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Kalau nggak ada apa-apa kemudian dia mengeluarkan keramat, maka itu bukan keramat namanya. Bisa dibilang ilmu sihir, atau bisa dibilang mainan. Dicurigakan itu ada permainan di dalamnya. Tapi kalau yang namanya keramat yang sesungguhnya adalah di mana pada waktu yang genting, pada waktu tertentu dia membutuhkan pertolongan dari Allah. Lalu Allah memberikan pertolongan dalam bentuk yang namanya keramat. Jadi keramat itu datang karena ada sesuatu yang dibutuhkan. Pertolongan Allah akan datang kepada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Jadi agar pertolongan itu datang, kuncinya adalah kita harus seperti Nabi Yusuf, pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Sehingga kalau sudah berserah diri seperti itu, akhirnya Allah akan mendatangkan orang yang mau menolong kita. Faja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Qala ya bushra hadza gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf benar-benar dijual. Bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Faja'at bihi sayyarah ila Misr. Akhirnya datanglah musafir yang bertujuan ke kota Mesir. Faba'ahu alladzi ishtarahu bi 20 dinar. Akhirnya tangan kedua ini, tangan kedua yang membeli Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, lalu dijual dengan harga 20 dinar. Dulu tadinya dibeli dengan 20 dirham, lalu dijual 20 dinar. Untungnya berlipat. 20 dinar wa zawjai na'lin, 20 dinar plus
2 pasang sendal plus 2 pasang sendal wa thawbaini dan 2 baju. Di zaman dulu dijual dengan harga 20 dinar plus 2 pasang sendal plus 2 baju atau 2 pakaian. Namanya orang nggak tahu, ya namanya orang nggak tahu tentang siapa yang dijual ini, dan dikarenakan Nabi Yusuf ini statusnya adalah barang selundupan, jadi orang namanya barang selundupan itu orang jualnya itu khawatir, ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti ketangkep sama petugas, jangan-jangan nanti ada masalah setelah menjual barang ini. Akhirnya mereka itu jualnya serba singkat, siapa yang mau dibayar, siapa yang mau dibayar, harga berapapun diambil. Wa qala alladzi ishtarahu min Misr. Akhirnya ketika sampai di kota Mesir, berkatalah, wa qala alladzi ishtarahu min Misr, berkatalah orang yang membeli Nabi Yusuf di kota Mesir, wa huwa Kitfir. Nama orang yang membeli Nabi Yusuf di Mesir itu namanya Kitfir Al-Aziz, orang terpandang. Jadi Kitfir ini konglomerat Mesir. Adapun rajanya ada lagi. Jadi di Mesir ada raja, kemudian ada lagi penguasa lagi yang di bawahnya namanya Kitfir. Kitfir ini berkata limra'atihi, kepada istrinya, namanya Zulaikha. Ini asal usul nama Zulaikha itu ini. Bukan Zulaiha sebenarnya, Zulaikha pakai kha. Ada lagi yang membaca Zalikha, Zalikha atau Zulaikha. Nyampe di Jakarta jadi Zulaiha. Terus ada lagi sampai Juleha, Juleha. Padahal aslinya Zulaikha. Orang pertama punya nama Zulaikha ya ini. Istrinya Kitfir. Kitfir berkata kepada istrinya, akrimi maswahu, akrimi maswahu, muliakan, berikan pelayanan yang baik, maqamahu indana. Ini apa namanya, jarang-jarang akan terjadi budak dibeli dari pasar kemudian dimuliakan sama tuannya, itu jarang sekali. Namanya budak kalau sudah dibeli tujuannya ya buat kerja, buat kebutuhan, buat apa? Buat memenuhi kebutuhan yang lain, entah itu bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi Kitfir ini ketika membeli Nabi Yusuf, dia berkata kepada istrinya, berikan pelayanan yang baik buat anak yang saya beli ini. Asa ayyan fa'ana,
semoga anak ini memberikan manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau kita ambil anak, kita jadikan anak kita. Wa kana hasuran, dan memang orang ini, Kitfir ini, selama nikah tidak punya anak. Nah, akhirnya dia berniat untuk memuliakan Nabi Yusuf, atau nanti dijadikan sebagai anak angkatnya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amri. Inilah mulai Nabi Yusuf itu lambat laun akan menampakkan siapa sebenarnya Nabi Yusuf ketika sudah di Mesir. Ini saja yang barangkali bisa kita baca pada pertemuan yang singkat ini. Semoga kisah-kisah dan juga hikmah di balik kisah Nabi Yusuf ini bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita jadikan sebagai suri tauladan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tutup dengan bacaan Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala alladhi ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulla hauba wastur lana awrati wa minir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wajudan manan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi idada tashisubi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah